Itu banyak namu-namunya. Bukan manusia be yang ada namu, jin pun ada namu. Yang ngodai kita lagi solat, yang ngodai kita lagi duduk di majlis, lagi majlis mulai tidur. Lagi majlis, makanlah kau, makanlah banyak-banyak, jangan dengar ceramah. Makan. Wah, itulah banyak jin yang di majlis ni ibu bapa. Kalau di tempat maksiat jin dah katik lagi, udah senang dia. Ngapa lagi nak ngodai wong sudah maksiat. Tapi di tempat yang baik inilah jinnya paling banyak. Mangkonyo diibaratkan oleh ulama, setiap majlis ilmu di pintu-pintu itu ada jinnya. Di pintu-pintu ini ada jinnya. Kenapa ada jinnya? Kalau kamu keluar dari pintu di majlis ilmu itu hilang. Al-Fatih dan di fotografer ataupun youtuber dari Masjid Al-Falah. Pada Al-Falah ini juga Nabi perlu diketahui, yaitu yang pakai baju-baju hijau ini merupakan rombongan dari pada Jumat Berkah dengan subuh berkah dari Masjid Al-Falah. Itulah yang saya sampaikan, dapat diketahui. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim wa takarram wa tahannan ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Yang sama-sama yang kita muliakan dan yang kita hormati, pimpinan majelis zikir salawat al-fatih, yaitu Ustaz Santo Umar. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya, sehat badannya, diangkat semua penyakitnya, dan insya Allah mudah-mudahan beliau selalu diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan saya mengucapkan terima kasih juga khususnya kepada Ustadz Santo Umar yang senantiasa mengagendahkan jadwal bulanan khususnya kepribadian saya di kota Prabu Mulih ini. Insya Allah mudah-mudahan kota Prabu Mulih ini kota yang diberkahi dan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahan insya Allah berkat acara kita malam ini, mudah-mudahan coronanya lagi kalau. Amin ya rabbal alamin. Dan yang saya muliakan juga di sini ada Ustadz Haji Ismet Hasan, pimpinan Dewan Masjid Indonesia Prabu Mulih, dan juga Ustadz Mufid MPDI, Ketua IKADI Prabu Mulih, dan yang saya muliakan juga pengurus Masjid Al-Falah, begitu juga pengurus atau jamaah Masjid Al-Maghfirah. Dan di sini juga hadir kepada kita camatnya juga, yang saya muliakan juga dari Kapolseknya, aparatnya. Insya Allah mudah-mudahan saya doakan ibu bapak yang hadir malam ini yang ada hutang dilunaskan kalau hutang. Berarti tak kati hutang wong sini san. Biasanya kalau ada hutang tu jawabnya semangat kalau amin. Yang belum dapat jodoh insya Allah dapat jodoh kalau. Yang sudah nambah lagi, amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, malam ini kita bersama-sama duduk berkumpul dalam rangkaian acara Isra
wal Mi'raj. Mungkin ini bahasa apa ceramah ni? Bahasa Palembang apa, bahasa Arab apa, bahasa Inggeris, lemak gigi. Palembang be. Ya sudah kalau Palembang, karena dalam perut tu dah makan pempek kapal selam. Jadi ulah besok biasa bahasa Palembang. Jadi ibu bapa yang dimuliakan oleh Allah Taala, aku ini ibu bapa senang di masjid ini. Kenapa? Karena di depan raya aku ini ada jam. Itu bagus. Kalau penceramah di depan rayanya ada jam, itu ngingetkan. Kalau penceramah tadi masjid dah katik jam, lantaklah itu. Kadang-kadang galak lewat ibu bapa, galak lewat, tiba-tiba ceramah sudah 4 jam. Ya, yang penceramah tadi majam, pas melek katik lagi jamaah. Jadi Isra wal Mi'raj ini mungkin ibu bapa udah tahu galo ceritanya. Sudah tahu galo, tapi kita akan bahas inti daripada Isra wal Mi'raj baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini ibu bapa sudah masuk bulan Rajab, benar? Bulan Rajab itu kata Nabi, Ar-Rajab syahrullah. Rajab itu adalah bulannya Allah. Jadi maknanya di bulan Rajab ini banyak-banyak istighfar, banyak-banyak minta ampun. Kita ini kan manusia, benar tak? Manusia itu tidak pernah lepas daripada dosa. Bangun dari tidur, berapa banyak kita buat dosa ibu bapa? Baru bangun tidur itu, tidur. Ada lagi wong bangun jam 9 subuh tak pernah solat. Berapa banyak dosanya? Banyak. Yang namanya manusia itu tidak pernah lepas daripada dosa. Tapi selagi dia istighfar, minta ampun kepada Allah Ta'ala, seberapa besar dosa dia, diampunin dosanya oleh Allah. Jadi jangan ibu bapa, ada orang bertato, nak taubat, baru nak solat, kau katoi, percuma kau solat, bertato tidak bakal sah solat kau. Lagi ibu pak, tak jadi dia taubat. Berdosa orang ngomong yang tak itu. Taubat itu ibu bapa, terima tidak terimanya itu urusan Allah. Amal solat kita, amal sedekah kita, amal Al-Quran kita, amal duduk di majlis kita malam ini, amal yang enjok apa-apa yang ada di majlis ini, terima tak diterima itu bukan urusan kita. Urusan kita itu apa? Ngembek. Itu urusan kita. Dinjuk dimbek. Jangan ada orang ngenjuk, kau ni tak ikhlas. Tahu dari mana kau tidak ikhlas? Kalau ngenjuknya 100 tidak ikhlas, dikatui. Tapi kalau yang ngenjuk 10 juta tidak bertanya, langsung dimbek. Terima tidak terima itu urusan Allah, bukannya manusia yang menentukan dia orang baik atau orang tidak baik. Ada orang mabuk ibu bapa mati masuk surga. Ada mungkin baik dia sebelum wafat dia taubat sama Allah. Kita kan tidak tahu ibu bapa. Ada orang solat tonggang tunggeng solat setiap hari, sedekahnya rajin, mati masuk neraka. Jadi neraka surga bukan urusan kita, itu urusan Allah. Kau tidak solat, kau mati masuk surga. Becak dia yang nyiptakan surga. Ya, becak dia yang nyiptakan surga. Surga, neraka itu urusan Allah. Urusan kita apa ibu bapa? Urusan kita salat, sedekah, beramal soleh, itu urusan kita. Terakhir itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak para ulama ibu bapa dalam kitab Kanzun Najah Wasyurur fi Adiyati Syuhur dinyatakan kalau kita bulan Rajab, ni bulan Rajab ni ibu bapa dah berapa Rajab ni? 4 6 lah masuk 6. Lah masuk 6. Kita ini tak terasa ibu bapa lah masuk bulan Rajab. Yang bujang gancang-gancang lah kahwin. Yang bujang gancang-gancang lah kahwin. Tak lama lagi kiamat kayak itu ini. Tak lama lagi kiamat. Makanya para ulama mengajarkan kita ibu bapa, dengar ke ibu bapa, dicatat. Dicatat. Kata para ulama kalau masuk bulan Rajab
habis solat subuh sama habis solat maghrib atau isya baca zikir Rabbil firli warhamni watub alayya. Rabbil firli warhamni watub alayya. Dibaca 70 kali. Banyak tak kira-kira? 70 kali. Dinyatakan siapa orang yang membaca zikir ini selama bulan Rajab, maka jasad dia tidak bakal tersentuh api neraka. Wah, tidak bakal tersentuh api neraka. Kalau api dunia, ajulah. Kalau dia nak nyoba. Kalau api dunia, bacalah zikir ini, cuba. Terbakar tak dia kira-kira? Kalau api neraka, tidak bakal ini uang yang baca selama bulan Rajab. Habis solat subuh 70 kali, habis solat maghrib atau isya 70 kali selama bulan Rajab. Makanya bulan Rajab ini kembali kita sama Allah. Kenapa kita bulan Rajab dianjurkan banyak istighfar? Supaya dosa kita bersih. Bersih. Istighfar selama bulan Rajab. Masuk bulan Sa'ban banyak-banyak solawat. Sudah bersih dosanya, dengan solawat bertambah imannya. Masuk Ramadan sudah siap zahir dan batin. Jadi terawihnya semangat. Terawih itu tak usah fikir-fikir ibu bapa. Nak uang 23 lajulah. Yang nak solat 20 rakaat boleh. Nak solat 8 rakaat juga boleh. Yang 8 jangan ngibutkan yang 20. Banyak gini. Solat 20 rakaat 8 bayu. Nah, 8 bayu sudah. Yang 20 jangan ngibutkan wong yang solat 8 rakaat, tapi ngibutkanlah wong yang tak solat tarawih. Yang tak solat tarawih itu nak marahi. Ini wong solat tarawih 8 dimarahi. Yang solat 20 dikata kelamuan. Jadi itu ibu bapa. Jadi jangan dipikirkan nak 8 lajulah. Nak 20 lajulah. Yang penting solat tarawih. Makanya siapa yang bakal tidak ninggalkan solat tarawih selama bulan Rajab dia istighfar, bulan Sa'ban dia salawat sama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu Bu, bulan Rajab ni banyak-banyak apa Bu, Pak? Banyak-banyak. Makanlah dulu bolu. Jadi pintar nyawabnya. Ada bolu. Yang makan bolu insya-Allah pintar nyawabnya. Itu ya. Jadi bulan Rajab ini banyak-banyak istighfar. Supaya apa? Supaya dosa kita diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di tanggal 27 Rajab disitulah terjadinya Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'raj ini ibu bapak terjadinya di 8 kenabian. Di 8 kenabian, disitulah Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad Isra wal Mi'raj. Isra itu artinya berjalan. Isra itu artinya berjalan. Mi'raj artinya itu naik. Jadi ibu bapak jalan dari rumah ke masjid itu namanya Isra. Itu namanya Isra. Kalau ibu naik ke tangga, di rumahnya ada tangga, itu namanya Mi'raj. Jadi Isra itu berjalan, Mi'raj itu naik. Makanya Isra wal Mi'raj hadiah dari Allah yang Allah kasih untuk Nabi Muhammad. Ini Isra wal Mi'raj Allah tidak pernah kasih selain Nabi Muhammad. Tidak kata ibu bapak. Ada tak cerita Nabi Adam tinjuk Isra wal Mi'raj? Ada tak Nabi Musa tinjuk Isra wal Mi'raj? Ada tak Nabi Isa, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Lut dinjuk oleh Allah Ta'ala Isra wal Mi'raj? Ada tak kira-kira? Padahal itu nabi-nabi itu sebelum Nabi Muhammad. Kenapa sih Allah berikan untuk Nabi gitu? Nah itu pertanyaannya Bu. Kenapa Allah Ta'ala berikan Isra wal Mi'raj untuk Nabi gitu? Kenapa tidak dinjuk Nabi Adam? Oh, Nabi Adam itu kan Abul Bashar, Nabi pertama. Benar tak? Siapa Nabi pertama? Nabi Adam, Abul Bashar, bapaknya manusia. Ya Nabi Adam. Kenapa Allah tidak kasih Nabi Adam?
Kenapa Allah tidak kasih Nabi Musa? Kenapa Allah tidak kasih Nabi Nuh? Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Kenapa yang Allah hanya pilih untuk Nabi kita? Apa bu kira-kira? Yang bisa jawab bu, berangkatkan umroh. Kau lantaklah kamu. Berangkat umroh ini. Kapan bisa berangkat umroh kira-kira? Bulan depan dah bisa belum? Bulan depan dah bisa belum? InsyaAllah bu, mudah-mudahan cepat-cepatlah kita berangkat umroh. Sudah lama gino, sudah lama tidak berangkat umroh. Mungkin yang kemarin namanya sudah berangkat haji, ada corona tidak jadi, namanya berangkat haji. Jangan nangis. Jangan nangis. Ya Allah, nama aku lah lama aku nunggu lihat 20 tahun. Pas nama aku lah keluar corona datang, tidak jadi berangkat. Jangan nangis ibu bapak. Nabi Muhammad nunjuk jalan sama kita. Apa kata Nabi? Kalau kamu nak pengen dapat pahala haji, dapat pahala umroh, solat subuh berjamaah. Solat subuh berjamaah. Habis solat subuh duduk berkumpul, zikir, solawat sama Rasulullah, beramal baik sampai terbit matahari. Solat 2 rakaat pahalanya haji dan umroh sempurna. Itu pahala yang diunjuk oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertanyaannya, kenapa Allah Ta'ala berikan untuk Nabi Muhammad Isra wal Mi'raj? Kenapa Allah tidak berikan Nabi Adam dan Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad? Nah, inilah ibu bapak tanda kecintaan Allah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini tanda ibu bapak. Jadi Nabi 25 Nabi yang wajib kita hafali. Bahkan selain 25 Nabi ini, banyak Nabi pak. Banyak Nabi itu. Nabi itu pak, banyak. Tapi yang wajib kita imani, yang wajib kita hafali cuma 25 Nabi. 25 Nabi. Yang 25 Nabi ini hanya satu Nabi yang Allah sangat cintai dan Allah sangat sayangi. Siapa lagi kalau bukan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi kira-kira ibu bapak beruntung tak kita ini jadi umatnya Nabi? Beruntung tak kira? Beruntung ibu. Beruntung lemak kita ini ibu jadi umatnya Nabi. Keluar dari perut ibu langsung sudah dijadikan umat Nabi Muhammad. Umat Nabi ni kita ini gal-gal umat Nabi bukan? Umat Nabi bukan? Oh ibu, umat Nabi bukan bu, kapan kamu ni? Jawab itu. Makanlah dulu bolu. Habis sudah. Minta tambah lagi panitia, banyak bolunya. Ibu bapak kita ni umatnya Nabi. Apa kata Nabi? Kita ini galau-galau ini umatnya Nabi bakal masuk surga kata Rasulullah. Subhanallah. Bakal masuk surga. Tapi ada yang transit dulu. Ditransit dulu di neraka tu ada transit namanya pesawat. Kamu nak mana? Seandainya pesawat pasti ada transit dulu. Yang banyak dosa transit dulu di neraka. Disiksa dulu, diazab, kaget bakal masuk surga. Setiap umat Nabi bakal masuk surga. Itu pasti ibu bapak. Itu pak pasti. Kecuali siapa yang tak bakal masuk surga, Abu Lahab. Itu pamannya Nabi tu tidak bakal masuk surga. Masuk neraka selama-lamanya. Jadi ibu bapak, kenapa sih Allah Ta'ala hanya berikan untuk Nabi gitu? Nah, disinilah ibu bapak ada cerita. Senang cerita tak ibu bapak? Senang tak? Senang bu? Pak senang cerita pak? Kalau bapak ibu tak senang, sudah selesai lah malam ini ceramahnya. Lebih cepat, lebih bagus jadi ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau dalam sejarahnya Nabi bapak, sejarahnya Nabi Muhammad itu ada namanya Amul Huzun, tahun kesedihan. Nabi itu ada masa tahun kesedihan ibu bapak. Nabi itu sedih. Tapi ada tahun-tahunnya bukan jak gitu setiap hari sedih. Apalagi bawaan buntu cepatnya sedih. Bawaan
Betul. Apalagi kalau kena penyakit mulai sedih. Obat penyakit tu sikok tu lah ibu bapa, dinjuk duit cepat sembuh. Nah, itu ibu bapa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi itu dalam sejarah ada namanya Amul Huzun, tahun kesedihan. Kenapa dinamakan tahun kesedihan? Pertama, meninggal pamannya yang bernama Sayyidina Abi Thalib. Ini paman yang paling menjaga Nabi. Selagi Abi Thalib masih ada, tidak berani wong kafir itu nak bunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dijaga oleh pamannya Abi Thalib. Tidak lama dari itu meninggal pula bini yang paling dicintai oleh Rasulullah. Siapa namanya? Sayyidah Khadijah. Ini bini yang paling dicintai oleh Nabi. Waktu Nabi Muhammad kawin sama Sayyidah Khadijah ibu bapa, itu Nabi tak pernah cinta sama betina yang lain. Setia. Jadi kapan mulai Nabi Muhammad kawin sama Sayyidah Aisyah, kawin sama Sayyidah Hafsah, kawin sama ini, kawin sampai 12 bini Nabi Muhammad. Kenapa? Setelah meninggalnya Sayyidah Khadijah. Ketika Sayyidah Khadijah meninggal, baru Allah perintahkan kawin sama perempuan ini, kawin sama perempuan ini. Tapi setelah meninggalnya Sayyidah Khadijah, di waktu Nabi Muhammad masih kehidupan bersama Sayyidah Khadijah masih hidup, Nabi Muhammad belum ada cinta sama perempuan yang lain. Karena kenapa? Karena masih cinta sama Sayyidah Khadijah. Maka itu ibu bapa, ibu-ibu wajib nyenangkan lakinya, wajib, tak boleh laki datang, tak boleh gaya cemberut. Walaupun laki tadi tak mawa duit, tetaplah dengan muka yang senang, tak boleh ibu. Ibu tahu tak karakter perempuan yang bakal masuk neraka? Tak tahu. Nah itulah bagus kalau ngomong langsung tak tahu. Itulah pentingnya majelis ilmu. Yang tak tahu jadi tahu. Pertama bu, ini karakter betina masuk neraka. Makanya di zaman Dajjal, tahu tak Dajjal kamu? Bu, tahu tak Dajjal bu? Tak tahu juga. Tahu tak Dajjal? Tahu? Bu, tahu tak Dajjal bu? Woi bu. Tahu? Tidak tahu. Nah itu samping situlah rumahnya, tak jauh. Dajjal itu ibu bapak kaget. Tapi kita mudah-mudahan ibu bapak tidak semasa Dajjal itu, mudah-mudahan. Kalau Dajjal dah keluar ibu bapak, tak katik masjid ni. Tak katik lagi. Kamu nak acara esok Mi'raj, makan-makan anggur jeruk, tak katik lagi. Tidak katik lagi. Kamu nak buat KTP ni, tak katik lagi. Nak buat paspor, tidak katik lagi. Kamu nak bergaul buka toko, tidak katik lagi. Makanya ibu bapak, kita ni kalau bisa jangan semasa-masanya Dajjal. Jangan sampai ibu bapak, jangan sampai. Kenapa? Karena di waktu masa Dajjal ibu bapak, tidak katik makanan, tidak katik minuman, kita bakal minta sama Dajjal. Kalau kita minta sama Dajjal dengan syarat ngakukan Dajjal itu Tuhan. Ngakukan Dajjal itu Tuhan. Kalau kita mengakui, mengimankan Dajjal itu Tuhan, baru dinjuk minum. Tak katik orang jual banyak minum. Carilah kamu. Kalau kamu semasa Dajjal, carilah kamu warung yang jual minuman. Tidak katik lagi. Makanya yang ada minuman bagi-bagilah malam ni. Tak katik lagi kamu masa itu. Nah, siapa orang yang paling banyak beriman sama Dajjal di masa itu? Betino. Ya, bukan ya Allah, emang ni bu, ini fakta dalam kitab ini. Paling banyak itu mengimankan di waktu itu Dajjal itu Tuhan adalah perempuan. Makanya ibu bapak, tapi insya Allah perempuan-perempuan di sini insya Allah ini semacam bidadari galau. Ahli syurga. Makanya ada karakter perempuan yang masuk neraka. Siapa mereka? Pertama, mereka yang maksoi lakinya, yang lakinya tidak mampu.
lakinya ngojek, dapat duit sehari 5.000, nak minta beli ke mobil. Wah, nak gila. Motor lagi minjem, kalau nak minta beli ke mobil. Maksoi lakinya. Maksoi laki yang laki tak bisa, yang laki tak mampu ngenjuk ke bininya, dipaksoi. Pokoknya besok aku nak mobil Alphard. Nah, kau. Kalau malam itulah ngantungi diri lakinya. Ini yang maksoi laki yang lakinya tidak mampu masuk neraka. Jangan ketawa-tawa kamu. Nyingok tetangganya beli emas 2 gram, 2 kilo. 2 kilo nak minta sama lakinya, beli ke aku emas 5 kilo. Ya Allah, maksoi laki yang laki tak mampu. Kecuali kalau laki mampu. Kalau laki ada duit, apa salahnya ngenjoi bini, nyenangkan bini itu dapat pahala, Pak. Nyenangkan bini dapat pahala. Sekali-sekali yang sini yang. Nah, ini duit mbek lah 3 juta, belilah baju yang harga 3 juta. Tidak apa-apa nyenangkan bini. Nyenangkan bini dapat pahala. Jangan nyenangkan bini wong. Ini yang bahaya. Bini wong disenangi, bini dewe ditendang. Tak boleh. Tak boleh. Apalagi janda. Ini bahaya juga. Nyenangkan bini itu dapat pahala. Itu. Jadi tak boleh kita minta sama laki-laki yang tidak mampu ngenjuk gitu. Itu termasuk ahli. Tapi ibu sini tak katik kalau insya-Allah. Yang kedua, apa karakter perempuan yang masuk neraka? Nah, galak ngomongi kejahatan lakinya di medsos. Nah, hati-hati bu. Lakinya pelit mulai set buka status. Woi, laki aku ni pelitnya, minta duit tak dinjuk, jahatnya dia. Nah, ini betino yang macam ini buka aib lakinya di medsos. Jangan harap amal ibadahnya diterima oleh Allah. Tak boleh ibu bapak. Kejahatan laki itu khusus bininya yang tahu. Jangan cerita ke sama orang lain. Kumpul sama ibu-ibu yang lain cerita, oh laki aku ni hebat, ngenjuk aku ni mulai yang oh laki aku ni pelit. Pelitnya gila laki aku itu. Wah, dibukai aib lakinya. Kau betino yang becak ini hati-hati, mati neraka. Tak boleh nyahatkanlah laki sama orang lain. Cukup keributan, kerusakan apa yang ada dalam rumah kita, cukup bininya yang tahu. Tidak boleh dia ceritakan sama orang yang lain. Ketika dia menceritakan sama orang lain, inilah membuka aib lakinya. Nauzubillahimin. Jadi ibu bapak yang dimuliakan Allah, kita kembali lagi lah cerita rasa cerita itulah. Kita kembali lagi cerita Isra wal Mi'raj. Jadi pamannya Nabi meninggal, istri yang dicintai oleh Rasulullah meninggal. Di waktu itulah nama dalam sejarah Amul Huzun, tahun kesedihan. Nabi Muhammad sedih. Ketika Nabi Muhammad sedih, dihibur oleh Allah. Dihibur oleh Allah. Itulah ibu bapak. Nabi itu paling dicintai oleh Allah. Kalau Nabi nak nangis, Nabi nak sedih, Allah tidak mau melihat Nabi kita sedih, Nabi kita nangis. Ketika Nabi nak hendak sedih, langsung dihibur oleh Allah. Dihibur. Ketika meninggal pamannya, meninggal istrinya yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad, kedua orang ini di masa kehidupan Nabi dihibur oleh Allah. Hei Jibril, kata Allah, kekasih aku lagi nak nangis, kekasih aku lagi sedih, hibur dia. Subhanallah, yang hibur Nabi lagi sedih itu siapa? Allah bu bapak, Allah. Makanya kalau laki kita lagi sedih, makanya ibu bapak tu kalau nak minta duit sama laki, jingok dulu gai laki lagi senang apa lagi sedih. Nah, kan ibu tu pasti tahu laki tu lagi senang apa lagi sedih. Kalau laki lagi sedih, dihibur. Dihibur. Jangan betino lain yang hibur dia, bini yang hibur lah laki. Kalau Nabi Muhammad lagi dihibur oleh Allah, Jibril bawa Nabi Muhammad Isra wal
Mi'raj. Makanya diperintahkan oleh Allah, ya Jibril, masuk ke surga, carikan buruk. Masuk dalam surga, malaikat Jibril bingung, banyak buruk di waktu itu. Dalam surga itu banyak buruk. Buruk itu barkun. Kalau dalam bahasa Arabnya artinya kilat. Jadi buruk ini, binatang ini kalau berjalan itu kilat cepat. Kalau buruk ada zaman sekarang, ibu bapak tak laku pesawat. Kalau seandainya dari Palembang ke Jakarta, taruhlah 50 menit, naik buruk semenit nyampe. Cepet kedip mata langsung nyampe ibu bapak. Makanya kemudian dicari, bingung malaikat Jibril, mana ini buruk? Banyak di waktu itu binatang. Madai nak dibawa galo. Madai nak dibawa ga? Bawa galo. Ada makanan itu ibu bapak boleh kita bawa galo, ada juga makanan tak boleh kita bawa galo. Ada samping-samping kita tu jeruk, anggur, tak boleh kita bawa galo. Bagi samping-sampingnya. Ya tak? Bukan kau yang hadir sini dewean. Kalau kau hadir dewean, tak apa kau bawa galo. Itu boleh bagi-bagi ke orang yang lain. Akhirnya bingung. Kemudian malaikat Jibril melihat ada satu buruk, satu binatang yang menyendiri, tidak melok rombongan sama kawan-kawannya. Didekati oleh malaikat Jibril, tanya, kenapa kau ini tak main sama kawan-kawan kau? Aku ini bertahun-tahun tak makan, tak minum kan? Terkejut malaikat Jibril, kenapa kau tak makan, tak minum? Karena aku ini rindu, ada seseorang yang aku kangen yang bakal naik di atas aku ini adalah Nabi Muhammad SAW. Subhanallah, dibawa oleh Jibril buruk tadi, akhirnya turun. Kemudian dibawalah Nabi Muhammad SAW. Ini ibu bapak, kalau aku ceritakan Isra Mi'raj ni 3 jam, kira-kira sanggup tak kamu? Sanggup tak sampai jam 12? Kamu sanggup? Aku balik. Lemak ni yang sanggup. Kamu dengar aku ngomong busa-busa ni ngeme. Banyak aku belum dibuka. Nak minum. Ada ustaz yang buka dewek. Itulah. Tapi ibu bapak, aku ini beruntung. Kalau ceramah ni tak katik kopi. Kalau ada kopi 3 jam aku ceramah. Tapi alhamdulillah tak katik kopi. Kalau katik kopi itu paling setengah jam, sejam paling lama lah ceramah itu. Ceramah tu tak boleh lama-lama, kata tak santai umarnya. Basic kan, ceramah tak boleh lama-lama. Ceramah tu dengar-dengar ngapa kalau lama-lama? Mulai badan lah goyang-goyang. Pantat lah bergoyang-goyang, perut lapar. Jadi dengar-dengar ceramah ya. Makanya untunglah katik kopi, tapi jangan buat kopi tolong Jadi ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya para orang-orang Yahudi ketika ada Isra wal Mi'raj yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di waktu itu mereka tidak percaya, mereka tidak yakin. Madai Muhammad Isra wal Mi'raj dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari malam dari Mekah ke Palestina, waktu subuh balik lagi ke Mekah. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak masuk akal. Tidak masuk akal, jauh Mekah ke Palestina waktu dulu. Kalau dulu kan naik onto, tak katik mobil zaman dulu, tak katik pesawat zaman dulu. Tidak percaya, tidak masuk akal. Kenapa orang-orang Yahudi mereka tidak percaya dengan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad? Kenapa? Karena mereka diukur dengan akal, bukan diukur dengan iman. Beda Sayyidina Abu Bakar. Makanya pertama kali yang percaya dengan Isra wal Mi'raj Sayyidina Muhammad itu Sayyidina Abu Bakar. Makanya Sayyidina Abu Bakar itu digelar dengan As-Siddiq. Kenapa digelar dengan As-Siddiq? Karena beliau yang pertama kali percaya dengan Isra wal Mi'raj. Makanya rombongan orang Yahudi, orang-orang kafir berkata dan bertanya kepada Abu Bakar, "Hei Abu Bakar, apakah engkau percaya dengan Isra wal Mi'rajnya Nabi kamu sallallahu alaihi wasallam?" Dijawab oleh Sayyidina Abu Bakar, "Demi Allah,
Kalau ada Isra wal Mi'raj lebih daripada Isra wal Mi'raj yang dibuat, yang dilakukan oleh Sayyidina Muhammad kekasih aku, maka akulah orang yang pertama kali percaya dengan hal itu. Subhanallah. Makanya ibu bapak, orang-orang Arab itu kalau melihat ada perkara-perkara yang aneh, perkara-perkara yang indah, mereka itu selalu mengucapkan, diawali dengan ucapan subhanallah. Maka dalam surah Isra Allah turunkan dan Allah awali di dalam ayat itu dengan subhanalladzi. Kenapa subhanalladzi? Pertama, Allah ingin membersihkan daripada orang-orang kafir yang tidak percaya dengan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kenapa Allah awali ayat itu dengan subhana? Karena orang-orang Arab di zaman dulu kalau melihat perkara-perkara yang indah daripada Allah Subhanahu wa taala, mereka itu diawali dengan ucapan Nah, beda kita ibu bapa, apalagi wong Palembang, nyingok gerhana matahari, yang indah-indah di langit. Mereka bukan subhana, mereka mengucapkan cacam. Macam itulah. Nah, kalau wong gitu, cacam, malang kebagusnya. Wah, gerhana matahari, cacam bagus ni lo, foto-fotoin. Nah, itulah yang dilakukan oleh kita. Makanya ibu bapa, kalau kita dengar jingok gerhana matahari, gerhana bulan, ucapilah pertama kali dengan lisan kita subhanallah. Itulah yang Allah ajarkan kepada kita di dalam surat Al-Isra. Terus disitulah Allah Ta'ala berikan hadiah untuk Nabi kita Isra wal Mi'raj. Maka berjalanlah bersama malaikat Jibril. Siapa pertama kali yang imankan dengan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad ini? Adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Berjalan Nabi, perjalanan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jalannya cepat bu, nyampe langsung naik buuk itu kilat. Becak kilat. Sampailah ke Masjidil Aqsa. Naik sampai Masjid Aqsa itu selesai. Naik sampai ke tujuh langit. Nah, sampailah ke Sidratul Muntaha ibu bapak. Nah, di Sidratul Muntaha itulah Nabi Muhammad ditawarkan apa? Ditawarkan air susu sama khamar. Ya Muhammad, nah ditawarkan nak susu apa nak B? Setelah khamar itu B. Nak susu apa nak khamar? Maka dipilihlah oleh Nabi Muhammad susu. Ketika Nabi Muhammad dipilih susu, jadi kita ini suci galo. Kalau Nabi Muhammad pilih yang khamar, jadi kita ini kotor gak? Kotor. Nabi Muhammad milih susu. Banyak di waktu itu godaan Nabi di waktu termuntaha. Banyak jin, banyak setan. Jadi jin itu ada ibu bapak. Jin itu ada. Setan itu ada. Siapa ngomong, oh jin setan tu tak kata? Ada. Nak nyingok tak kamu? Nak nyingok? Pengen nyingok? Kalau pengen, bayuk ke habis majlis kita jingok jin setan. Banyak jin setan. Jin setan itu ada. Makanya dalam Al-Quran ada namanya surat jin. Nah, makanya siapa yang ngodakan Nabi waktu Nabi Muhammad berjalan waktu Isra? Ada. Waktu Nabi Muhammad lagi berjalan, ada ngebayang ke Nabi SAW dengan bawa api obor. Itu namanya jin ifrit. Jin ifrit. Jadi jin itu ada. Jin itu banyak nama-namanya. Bukan manusia yang ada nama. Jin pun ada nama. Yang ngodai kita lagi solat, yang ngodai kita lagi duduk di majlis. Lagi majlis, mulai tidur. Lagi majlis, makanlah kau, makanlah banyak-banyak, jangan dengar ceramah. Makan. Itulah banyak jin yang di majlis ni ibu bapa. Kalau di tempat maksiat jin tak katik lagi, udah senang dia. Ngapa lagi nak ngodai? Wong sudah maksiat. Tapi di tempat yang baik inilah jinnya paling
Paling banyak. Makanya diibaratkan oleh ulama, setiap majlis ilmu di pintu-pintu itu ada jinnya. Di pintu-pintu ini ada jinnya. Kenapa ada jinnya? Kalau kamu keluar dari pintu di majlis ilmu itu, hilang. Oi, tadi ustaz tadi ceramah apa? Lupa aku. Yang diingatnya apa? Bolu jeruk anggur. Nah, yang ilmunya hilang. Makanya para ulama ngajarkan kita, kalau kita duduk di majlis ilmu, bawalah pena, bawalah buku, catat apa yang disampaikan oleh ulama sama ustaz tadi. Ketika bapak ibu nyatet, nulis manfaat tadi, manfaatnya bukan hanya untuk ibu. Ketika ibu mati, anak ibu bisa baca karya majlis ilmu yang ibu dapatkan di majlis, terus sampai ke anak dan ke cucunya. Makanya ada ibarat pepatah menyatakan, ma hafiza farra wa ma kutiba gar. Yang dihafal bakal hilang, tapi yang dicatat bakal kekal selama-lamanya. Paham ibu bapak? Paham? Alhamdulillah. Nah, jadi sampai Sidratul Muntaha. Subhanallah ibu bapak, ketika Nabi sampai ke Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad melihat banyak nabi-nabi di waktu itu. Malaikat banyak, Jibril, Mikail, banyak, nabi-nabi banyak, ketemu sama Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Isa, banyak para nabi di waktu itu. Qamat malaikat Jibril. Allah Muhammad Rasulullah la ilaha illallah. Siapa yang waktu itu jadi imam? Siapa yang Allah tunjuk waktu itu jadi imam? Apa Nabi Adam jadi imam? Tapi yang Allah tunjuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad jadi imam. Kenapa Allah tidak tunjuk Nabi Adam? Nabi Adam itu nabi pertama, Adam imam, atau Nabi Musa atau Nabi Isa. Tapi yang Allah tunjuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya apa? Maknanya Nabi kita walaupun Nabi yang terakhir, tapi di hari kiamat Nabi Adam sampai Nabi-Nabi yang lain di hari kiamat bakal di bawah benderanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad jadi imam. Setelah Nabi Muhammad imam, Assalamualaikum, baru Nabi Muhammad naik ke langit ketujuh, berjumpa sama Allah. Di waktu itu malaikat Jibril ngomong, ya Muhammad sudah sampai sini baik, kata malaikat Jibril. Nah naiklah kau ketujuh, naiklah. Aku tak bisa ngewangi lagi. Tak kuat aku. Itu bukan makom aku, bukan kedudukan aku. Aku tak bisa ngewangi kau untuk ketemu sama Allah. Allah itu cuma nyampaikan wahyu kepada aku, nyampaikan kepada para nabi-nabi yang lain, tapi aku tidak pernah nyingok Allah. Malaikat Jibril tuh belum pernah nyingok Allah. Jadi siapa orang yang bisa melihat Allah? Orang yang pertama kali yang bisa melihat Allah di dunia itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hanya Nabi kita. Nabi Musa tidak bisa ibu bapak. Nabi Musa itu pernah minta sama Allah, ya Allah, aku pengen nak nyengok engkau ya Rabb. Apa kata Allah? Naik ke gunung Tursina, kata Allah. Naik Nabi Musa. Ketika naik ke gunung Tursina, tidak mampu dia. Baru gunung tadi gemetar, jatuh Nabi Musa, tidak kuat dia. Belum sempat ingat Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi kita, apa bedanya Nabi Musa sama Nabi Muhammad ibu bapak? Nabi Musa minta sama Allah untuk melihat Allah. Tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak minta, tapi Allah yang minta sama Nabi untuk bisa berjumpa sama Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Itu hebatnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Berjumpa sama Allah, singkat cerita, ya Allah, sudah hampir nak sejam ceramah. Singkat cerita ibu bapak, ketika ketemu sama Allah, Allah perintahkan kepada Nabi, ya Muhammad, sudah aku perintahkan kau ya Muhammad untuk wajib kepada engkau dan umatmu solat 50 waktu. Ketika Allah perintahkan kepada Nabi solat 50 waktu, ada tak Nabi Muhammad minta, ya Rabb jangan sian tengok umat aku, ada tak? Tidak oi, ado-ado. Pintar aku yang ceramah. Tidak kata oi Nabi Muhammad, jangan ya Allah banyak, tidak. Siap, sami'na wa ata'na.
aku dengar, aku akan sampai ke sama umat aku. Turun Nabi Musa nunggu di bawah. Kenapa nunggu di bawah? Nabi Musa kan di waktu itu tidak bisa nyengok Allah, tapi dia pengen nak nyengok Nabi, pengen nak nyengok mata Nabi. Kenapa? Karena mata Nabi di waktu itu sudah melihat Allah. Ditunggu. Datang Nabi, disambut oleh Nabi Musa. Wahai Muhammad, kata Nabi Musa, dapat apa hadiah dari Allah? Ya Musa, kata Nabi Muhammad, aku ini dapat perintah solat 50 waktu. Cacangam, kata Nabi Musa. Masa Palembang lah itu. Allah kebanyaknya, kata Nabi Musa. Naik lagi ke langit. Naik lagi ke langit. Tidak bakal mampu umat kau solat 50 waktu. Oh ibu bapak, beruntung kita sama Nabi Musa. Cuba waktu itu Nabi Muhammad turun sampai ke Mekah, tidak ketemu sama Nabi Musa. 50 waktu ibu bapak solat kita. Baru nak makan bolu azan, baru nak makan anggur azan lagi. Ayam ini belum tertelan lah dengan azan. Itu kalau 50 waktu. Tapi beruntung sama Nabi Musa. Naik Nabi Muhammad. Naik minta, ya Rob, aku minta keringanan. Tak bakal mampu umat aku solat 50 waktu. 50 waktu bu, bayangkan 5 waktu kadang-kadang wong pegel dengan azan. Apalagi 50 Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengar lagi, semenit lagi azan lagi, 10 menit azan. Setiap hari kamu dengar azan. Apalagi kalau di pucuk masjid itu ada 10 ekor song sistemnya bu itu. Apa namanya? Apa? Tower ya, 10 ekor. Wow, apa ini? Itu ibu bapak yang jadi buntung ini ketemu sama Nabi Musa itu. Naik, ya Rob, tidak mampu umat aku. Dinjok oleh Allah 40, turun lagi. Disuruh Nabi Musa, naik turun. Dikasihlah oleh Allah, ya Muhammad, sudah, ini yang terakhir, yang finish. Aku perintahkan kepada umatmu dan kepada engkau solat 5 waktu. Tapi solat 5 waktu pahalanya becak 50 waktu. Subhanallah. Tapi apa yang terjadi ibu bapak? 5 waktu lebih banyak yang ninggalkan. 5 waktu lebih banyak yang ninggalkan. Kamu pagi ni bukan malam ini hadir esok wal mi'raj. Tengok temanya lah. Kualitas solat. Jadi bu, esok wal mi'raj ni mengenang kita, bertambah iman kita supaya solat kita tambah rajin. Benar tak? Ibu bapak wong sini kalau bukan? Wong sini kalau keliling sinilah. Gek jengok ni. Solat subuhnya kami je ini dah. Nak jengok. Kalau kamu emang esok mi'raj ni solat subuh kami baca ini. Masjid itu rami tak raminya ibu bapak jengok solat subuhnya. Kalau solat subuhnya rami, solat yang lain bakal rami. Yang penting tu solat subuh. Ada masjid ibu bapak waktu subuh dikunci tak katik wong yang solat. Ada juga masjid macam itu. Solat subuhnya sepi tak katik wong yang solat. Ya Allah, makanya ibu bapak subuh, perhati ke subuh. Makanya kata Nabi itu 2 tanda orang munafik, kata Rasulullah. Pertama yang berat solat subuh, yang kedua berat solat isya. Apalagi solat isya ni memang berat ibu bapak. Kagetlah nonton sinetron dulu. Isya masih lama. Jam 10 kagetlah nanggung. Ngabiskan sikok rokok, kopi segelas dulu. Sampailah jam 1 terlupa tertidur. Bangun jam 9 subuh isya tidak solat. Ini makanya subuh itu penting ibu bapak. Solat. Sesibuk apapun kau, jangan lupakan solat. Kadang ibu bapak ada orang banyak bertanya sama aku, Ustaz, aku ni pegawai Ustaz, tapi nak solat bos aku tak ngenjuk aku solat. Apa aku jawab? Singkat, padat, berhenti. Ya benar tak? Kau tinggalkan solat, mentingkan rezeki. Yang ngenjuk kau rezeki siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezeki kau kejar, tapi kau tidak kejar zat yang ngenjuk kau rezeki. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah engkau berhenti dari pekerjaan itu lalu kau tak dapat rezeki? Berarti kau tidak katik keyakinan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada kau bergawe tapi tak pernah solat, mati kau masuk neraka. Itu yang ditakutkan. Kenapa? Karena pertama kali akan ditanya oleh Allah solat. Makanya ibu bapa, anak-anak ibu perhatikan solat.
Makanya solat itu yang penting ibu bapak. Jangan perhatikan anak harus SD, SMP, SMA, harus S1, S2, S3, S4, STL, S-tong-tong banyak S-nya pokoknya. S1 belajar, tambah lagi S1 lagi, tambah lagi S1, S2 pula, doktor, profesor, baca Quran, tidak bisa. Mana? Jangan bangga kalau anak kita sarjananya hebat, tapi bangga ibu bapak kalau anak ibu sarjana, profesor, tapi hafal Al-Quran. Wah, itu bagus, bagus. Kenapa? Karena bakal menyelamatkan ibu bapak. Yang nyolatkan ibu bapak nih kalau bisa anaknya. Ibu meninggal bapaknya, kalau bisa nyolatkan anaknya. Yang macukan doa, tahlil, zikir, apa be? Kalau bisa anaknya. Makanya anak itu nyolatkan ibunya. Kalau anaknya rajin, belajar ilmunya rajin, hafal Al-Quran, dia bakal nyolatkan anaknya. Ini tidak. Hadir majlis ilmu tidak benar. Datang sama ustaz sama ulama tidak benar. Waktu maknya mati, baknya mati, baru nak datang sama ustaz. Ustaz, tolong ustaz, tuliskan ustaz. Aku ni pengen nak nyolatkan mak aku. Mak aku mati. Mak aku meninggal. Tolong tuliskan cak mana caranya solat jenazah. Dituliskanlah pakai kertas ustaz tadi. Takbir pertama, takbir kedua, takbir ketiga, takbir keempat. Sudah terus. Nah inilah. Baiklah. Wah, tengok sudah. Ditaruhlah di pojok jenazah maknya solat dia. Allahu akbar. Tengok. Takbir pertama Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ghairil dhalin. Amin. Set, ada kipas angin terbang bu kertas tadi. Mami dia. Tidak hafal budak ini. Macam mana ini solat? Batal laginya. Nangis tak ibunya gigi? Kalau ibunya bangun berempang anak ini. Tapi jangan nyalahkan segala disalahkan anaknya, jangan salahkan ibunya, salahkan bapaknya. Ngapa waktu di dunia tidak ngajarkan anaknya? Makanya Nabi Muhammad itu selalu wanti-wanti ibu bapak. Apa diwanti-wanti oleh Rasulullah? Dedeklah anakmu kalau 7 tahun solat, kata Nabi. 10 tahun tidak solat, gebuk, pukul, kata Rasulullah SAW. Makanya solat itu pertama kali pentinglah didik anak kita. Bawa anak kita tidak apa-apa. Dulu ulama-ulama kita di Hadramaut di Yaman itu, kalau dia punya anak, baru anak baby tu, baru budak bayi, itu waktu abah ibunya tahajud, anak itu baby itu, bayi itu dibangunkan juga. Dibangunkan seandainya umurnya 2 tahun 3 tahun, dibangunkan anak tadi. Dibangun, pas anak tadi dibangunkan, dinjuk mainan supaya dia main. Bapak sama ibunya sholat tahajud. Setiap malam macam itu. Kenapa? Kaget waktu dia sudah dewasa, dia besar, terbiasa bangun malam. Tidak mungkin kalau umurnya 15 tahun bangun malam nak main-mainan lagi. Tidak mungkin. Becak ibu kalau udah besar nak main-mainan lagi. Mainan ni mobil-mobilan. Tidak mungkin. Pasti dia kenapa semacam itu? Untuk mendorong anaknya terbiasa bangun malam. Nah itu penting anak. Makanya jadi pentingnya peristiwa Isra wal Mi'raj ini apa? Yang penting kita rajin solat. Solat jangan tinggalkan, karena solat itu adalah daripada kunci kesuksesan kita dunia akhirat. Nelpon anaknya bergawi jauh, ditelepon, Assalamualaikum nak, apa khabar nak? Ya, ditanya apa khabar. Yang kedua ditanya, nak, jangan lupa solat. Itu nak, jangan lupa solat. Nah, jangan lupa solat. Sesibuk apapun kau, jangan tinggalkan solat. Itu be pesan dari ibu. Itu be pesan dari bapak nak. Dunia jangan kau kejar terus, tapi kejarlah solat. Karena solat itu adalah kau bakal jadi kaya. Nah, ibu macam ini hebat. Jadi nak, apa khabar, sehat nak? Yo nak, cak mana nak bergawi kau, dah dapat gaji belum? Tolong kirimin ibu nak. Yang namanya duit tak duit itu wajib seorang anak wajib ngenjuk ibu. Ibunya wajib. Anak itu wajib ngenjuk duit untuk ibu, wajib, tak perlu diminta. Tak perlu diminta. Waktu sebelum kahwin rajin ngenjuk ibunya sayang. Waktu sudah kahwin takut sama bininya. Takut sama bininya. Nak ngenjuk duit ngomong dulu sama bininya. Ada tak duit aku? Tak boleh. Ngenjuk ibu kau apa? Anak kau nak bayar sekolah. Itu tak boleh. Kalau kita dapat duit seandainya 1 juta, seandainya 800 nunjuk ibu kita, 200 nunjuk bini kita. Bini ni
di nomor 2. Ibu itu nomor pertama. Ingat ibu bapa, kalau ibu gitu masih hidup, sayangilah. Mumpung masih hidup. Kalau udah mati gak nyesel. Kalau udah mati gak nyesel. Jadi apa jadinya intinya ibu bapa? Yang terakhir intinya kita hadir peristiwa Isra wal Mi'raj ini mengenang kita bahwasannya disitulah hadiah perjalanan yang sangat istimewa. Tapi dalam perjalanan itu yang sangat mengembirakan hati Nabi yaitu adalah dapat hadiah solat daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ibu bapa, didik anaknya solat, jangan pernah anak-anak kita ninggalkan solat. Dari kecil didik solat, insya Allah di masa besarnya anak kita tidak bakal ninggalkan solat. Lagi jalan-jalan diajak anak gitu, nak itu masjid nak solat, kaget situ gawe, keklah besar kek, jangan lupa solat. Diajak anak-anak kita jalan tempat diskotik seandainya ada, nah itu tempat tak boleh kau masuki, itu tempat tak baik. Nah diajarkan anak-anak kita itu macam itu waktu kita berjalan sama anak-anak gitu. Maka dari itu ibu bapak yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hati-hati jangan pernah ninggalkan solat. Karena orang yang ninggalkan solat sengaja, maka namanya bakal ditulis oleh Allah di pintu api neraka jahanam. Kalau ada orang yang meninggalkan salat sengaja ditulis fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan masuk ke neraka ini, fulan bin fulan masuk neraka ini, ditulis di pintu-pintu api neraka jahanam. Nauzubillah min zal. Insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan iman kita. Mudah-mudahan Allah taala memberikan kita rajin untuk salat. Mudah-mudahan Allah taala memberikan kita semangat untuk memakmurkan masjid dengan solat berjamaah, dengan tadarus Al-Quran, dengan majlis insyaallah. Mudah-mudahan ibu bapa yang hadir malam ini, mudah-mudahan tidak sio-sio galau keluar dari majlis ini, insyaallah mudah-mudahan hajatnya dikabulkan galau oleh Allah. Mudah-mudahan yang punya hutang dilunaskan oleh Allah, yang belum punya keturunan cepat punya keturunannya insyaallah. Mudah-mudahan insyaallah ibu bapa yang hadir malam ini, insyaallah mudah-mudahan kita minta sama Allah berkat Isra wal Mi'raj Sayyidina Muhammad, insyaallah corona diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kita minta sama Allah mudah-mudahan sebelum Ramadan hilang galau corona ini, sehingga kita bisa solat tarawih berjamaah. Dan Nabi Muhammad ngajarkan kita kalau dah masuk bulan Rajab baca doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Mudah-mudahan Allah berkahkan kita bulan Rajab, berkahkan kita bulan Sya'ban, sampaikan kita bulan Ramadan. Insyaallah kita galau-galaunya ibu bapa sampai kita mendapatkan bulan yang berkah, bulan yang mulia, itu adalah bulan Ramadan. Kita bisa beribadah, kita bisa puasa, dan kita bisa berbanyak amal soleh. Dan insyaallah Allah akhirkan hayat kita di dunia mati dalam keadaan husnul khatimah. Biqauli la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Insyaallah kita masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin saja yang saya sampaikan, lebih kurangnya saya minta maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertanya? Masya Allah. Wah, pertanyaan banyaknya. Baca. Assalamualaikum, mau tanya, apa benar pada saat Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad bertemu langsung dengan Allah dan dapat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala? Ini pertanyaan pertama, tadi sudah aku jawab di ceramah aku, benar. Benar. Nabi Muhammad itu ketemu langsung sama Allah ya qadatan, secara nyata, bukan dalam secara nyata. Jadi pertama kali yang bisa melihat Allah di dunia Nabi Muhammad. Nah, kaget di akhirat segalanya orang yang beriman akan melihat Allah. Tapi di dunia yang bisa melihat Allah hanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tapi di akhirat kaget yang bisa melihat Allah hanya orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita orang yang beriman nih kaget di akhirat, kaget kita melihat Allah Subhanahu wa taala, melihat zatnya Allah. Kaget kalau kita masuk surga Firdaus sama para orang-orang soleh sama-sama Nabi, dan di situ kita akan bisa melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi di dunia, apalagi waktu Isra wal Mi'raj, itu Nabi Muhammad langsung melihat Allah secara nyata. Minta ulangi doa sesudah solat subuh. Apa doa? Zikir tadi. Zikir tadi Rabbighfirli warhamni
wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Dibaca 70 kali. 70 kali. Kurang tidak boleh, lebih boleh. Kurang tidak boleh, lebih boleh. Baca 70 kali habis solat maghrib, habis solat isya, habis solat subuh. Boleh habis solat subuh dan juga habis solat maghrib atau habis solat isya. Habis solat maghrib tak lupa, habis solat isya dibaca. Ya. Assalamualaikum Habib, saya mau tanya. Yo, boleh. Emang dinyuk tanya. Bagaimana cara solat biar khusyuk? Wah, ini. Solat khusyuk ini emang salah ibu bapa. Tidak segalanya. Kita nak tadi solat isya. Tidak khusyuk kalau kita solat. Tidak khusyuk kan? Kalau emang khusyuk ini susah ibu bapa. Yang namanya khusyuk tadi tidak tahu yang kanan, tidak tahu yang kiri siapa yang solat. Nah, itu khusyuk. Itu khusyuk. Ustaz, solat majam boleh tak? Boleh, tidak apa-apa. Sekiranya kalau dia solat majam menambahkan kekhusyukan dia, bagus, tidak masalah. Tidak masalah. Daripada dia solat melek, nyengok kanan, nyengok kiri. Nyengok yang masuk dijengok. Oh, yang kanan dijengok siapa yang masuk. Wah, tak boleh. Jadi solat majam itu lebih bagus untuk menambah kekhusyukan dia. Tapi majam itu ada dua ibu bapa. Ada yang majam. Apa lagi solat subuh? Solat subuh tak boleh majam. Wah, solat subuh majam, tegak dia majam. Imam assalamualaikum masih tegak dia majam. Tidur itu. Ya. Jadi solat khusyuk itu macam mana solat yang khusyuk? Makanya kita dianjurkan ibu bapa sebelum kita solat takbiratul ihram baca surat qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin min syarril waswasil alladzi yuwaswisu fi minal jinnati. Itulah hafal galau qul a'udzu birabbin binas. Makanya kalau jadi imam itu carilah imam minimal yang hafal juz amma. Jangan imam tu solat subuh, zuhur, asar, maghrib bahasa qul huwallahu, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu binnas. 3 ayat itulah dibaca setiap hari sampai dia mati dibaca surat itu. Kalau bisa carilah yang minimal lah yang hafal juz amma. Atau yang kedua itu kalau bisa imam itu carilah imam suaranya yang bagus. Cuba ibu bapa solat di Masjidil Haram khusyuk kita solat. Kenapa? Karena yang melantunkan imam tadi suaranya bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Suara aku ni tak bagus, jangan didengar gini. Larutlah acak Masjidil Haram itu dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kan kayak itu. Kalau kita imam tadi suaranya bagus, akan membawa makmum tadi solat jadi khusyuk. Itu penting juga. Kalau imamnya suara tak bagus, kita dah khusyuk, tambah tak khusyuk. Itu penting ya. Yang kedua, macam mana solat kita khusyuk? Kalau kita solat dewan ibu bapa, pahami makna ayat yang kita baca. Kita baca Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pahami apa makna alhamdulillah itu. Ar-Rahmanir Rahim. Pahami makna, direnungi ayat, tadabburkan ayat yang kita baca. Itu akan membawa kita kekhusyukan dalam solat. Tapi ulama menyatakan dalam kitab Kabair, kalau orang solatnya tidak khusyuk, maka siksaan dari Allah bakal dicepatkan. Tapi susah soal khusyuk tu ya. Tapi kalau orang yang mendapatkan khusyuk, Masya Allah itu sudah dapat magam yang tinggi ya. Pertanyaan yang keempat, boleh tak bertaubat? Apa ini? Preman. Boleh tak bertaubat preman bertato? Preman tato. Jadi imam solat di masjid. Atau diri sendiri. Inilah. Cak ini ibu bapa. Kalau seandainya yang solat tadi bertato kalau tak apa-apa dia jadi imam. Cak itulah jawabannya. Kalau yang solat tadi bertato kalau di masjid tadi lanang betino, lanang betul bertato kalau. Boleh dia jadi imam tak apa-apa. Kalau seandainya di masjid tadi yang jadi imam tadi wong bertato, kalau seandainya ada wong yang tidak bertato tapi suaranya bagus, hafalannya bagus, melafalkan Fatihahnya benar, maka itu yang lebih bagus jadi imam. Itu ya. Itu. Terus lagi apa? Bertaubat Taubat namanya bertato ini. Bertato boleh tak bertobat? Yang namanya taubat, wong nak taubat tak apa.
Nak bertato, nak idak bertato, selagi dia taubat bagus. Karena taubat itu setiap hari. Makanya ibu bapa kita ini tak boleh. Kadang-kadang aku dah omong tadi, tidak boleh kita menentukan manusia itu. Wong bertato belum tentu dia orang jahat. Wong bertato belum tentu dia masuk neraka. Makanya wong bertato, tidak bertato, selagi dia benar-benar taubat sama Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha Pengampun. Sebesar apapun dosa dia besar selaut. Laut tak katik batas dosa dia. Selagi dia taubat, pasti Allah akan ampuni dosanya. Selagi dia taubat. Selagi dia taubat, maknanya taubat macam mana ibu bapak? Taubat terus, jangan taubat besok maksiat lagi. Malam lagi, besok ngatui wong lagi. Malam lagi, mulai besok jahil sama wong, ngatui wong lagi. Jadi maknanya ibu bapak, taubat itu jangan putus asa. Kita taubat, besok maksiat, taubat lagi sama Allah. Besok maksiat, taubat lagi, taubat terus. Jangan berhenti. Jangan kita punya perasaan, sudahlah, aku ni taubat percuma, tapi maksiat masih biasa, dosa taubat lain. Itu jangan. Taubat terus. Insya Allah kaget pada suatu saat dia bakal diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala. Benar-benar dia berubah, benar-benar dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini 4 pertanyaan sudah dijawab. Insya Allah mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Ta'ala. Sebenarnya mungkin ada lagi banyak pertanyaan, insya Allah. Di dalam waktu yang lain kita bisa berjumpa kembali. Insya Allah kaget boleh kita bertanya lagi. Mungkin lebih kurang ini yang saya sampaikan, ini yang saya bisa jawab. Lebih kurangnya saya minta maaf. Wallahu a'lam.